Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit seputar tentang Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah di mana bulan yang mulia, bulan yang agung, karena di bulan inilah Rasulullah dilahirkan, bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya sepantasnya yang pertama kita mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan lahirnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga bisa berada di dunia ini, bisa adanya alam dan seisinya. Ini adalah berkat daripada beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, niscaya saya tidak akan ciptakan langit dan seisinya. Inilah yang kita patut syukuri dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa kalau kita mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih mensyukuri terhadap lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita juga dianjurkan dengan lahirnya Nabi Muhammad yang kedua, di samping mensyukuri juga kita merasa berbahagia, merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan anugerah Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk berasa berbahagia, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu perintah Allah yang kita harus lakukan, yaitu merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3 adalah meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita umatnya, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, maka kita dituntut di samping merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW, juga harus siap untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena sangat banyak perjuangan Rasulullah, baik itu dari sifat kepribadian Rasulullah SAW, yang patut kita tiru dan patut kita jadikan tauladan sebagai contoh
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk orang yang sempurna, termasuk manusia yang paling sempurna. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melafadzkan syahadat, ketika kita melafadzkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun kalimat tauhid, Allah telah menggandengkan dalam kalimat itu. Dalam syahadat pun Allah menggandengkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada dasarnya Nabi yang dilahirkan pertama kali adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad. Namun dalam syahadatnya bukan Allah mengatakan Adam alaihissalam, la ilaha illallah Adam Rasulullah, tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Inilah kedekatan beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita juga meniru tingkah laku, perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perbuatan Rasulullah itu segala amal, segala pekerjaan Rasulullah itu adalah menjadi sunnah. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu akan menjadi kesunahan bagi umatnya yang patut kita untuk tiru. Karena banyak sekali sifat-sifat yang beliau yang dimiliki yang sangat luar biasa akhlaknya beliau. Luar biasa akhlak beliau itu yang patut kita tiru. Dari segi apa? Pemaafnya. Dari segi dermawannya. Karena Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah luar biasa. Karena Rasulullah itu sering disakiti, sering bahkan pernah dilempar dengan kotoran Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah marah. Bahkan Rasulullah itu mencari siapa pelakunya, yang pernah menyakiti Rasulullah, siapa yang pernah melempar kotoran kepada Rasulullah. Rasulullah mencarinya bukan karena ingin balas dendam, tapi beliau ingin menunjukkan sifat kasih sayang beliau. Rasulullah tidak ada dendam sama sekali. Bahkan dikasih sesuatu oleh Rasulullah sebagai tanda terima kasih atas perbuatannya. Inilah sifat yang sangat luar biasa. Beda dengan kita. Kalau kita umatnya, ketika kita disalahi, bukan apa yang terjadi, tapi marah, balas dendam. Inilah umatnya. Tapi akhlak beliau sangat luar biasa. Sedikit kita dianjurkan untuk meniru sikap-sikap beliau. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga beliau mempunyai banyak khususiyah. Khususiyah daripada kepribadian daripada beliau yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Ini adalah hanya khusus milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah syair, dalam kitab Bidayah, dalam syairnya, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'abaslan fi madaz zamani. Jadi keistimewaan daripada Rasulullah itu diantaranya Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi lalat. Jadi tidak pernah dihinggapi lalat. Rasulullah itu tidak pernah menguap. Ya, tidak pernah menguap sama sekali. Karena apa? Karena menguap itu adalah salah satu perbuatan daripada setan. Jadi setan itu tidak mampu untuk mengganggu atau masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah tidak pernah menguap sama sekali. Dan Rasulullah tidak pernah mimpi. Rasulullah tidak pernah mimpi basah.
mengeluarkan sperma, Rasulullah tidak pernah. Ini adalah khususiyah daripada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara khususiyah daripada beliau adalah ketika beliau itu berseni, maka seni beliau ditelan oleh bumi. Ditelan. Begitupun ketika beliau buang hajat air besar, ditelan oleh bumi. Jadi tinggal bekasnya. Itulah khususiyah daripada Rasulullah yang tidak diberikan kepada siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah itu lahir dalam keadaan khitan, langsung disunat Rasulullah itu. Dan juga Rasulullah tidak ada bayangan ketika berdiri di terik matahari, sama sekali tidak ada bayangan. Kenapa kok tidak ada bayangan pada Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah as-samsun, anta samsun wa anta badrun. Karena Rasulullah adalah matahari dan bulan. Jadi cahaya matahari itu mengalahkan terhadap sinar daripada Rasulullah, sehingga tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada bayangan sedikit pun pada diri Rasulullah, karena cahaya bertemu cahaya. Anta samsun wa anta badrun. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.